kali ini dengarkan curhatku gue barengan sama Kak Dikta. Gimana sih kabarnya? Ini semua. Oh, sama ya? Oh, sama. Kak, thank you loh. Sama-sama. Mau diundang ke sini. Justru aku minta diundang ke sini. Oh gitu. Iya. Oh, makin gila loh nanti cewek-cewek yang nonton lah. Yang mana sih kabarnya? Semuanya. Udah lama nggak syuting jadi. Oh, udah lama nggak syuting. Tapi Kak Dikta di rumah aja nih sama. Di rumah aja sama di. Boleh nyebut brand? Boleh. Belanja bulanan tuh adalah swalayan favorit aku. Oh gitu. Jadi belanja masak, main sama jimbon. Semua tuh ada di. Brand ambassador-nya. Amin ya. By the way, kakak tahu gak kalau kakak tuh di ngefanin sama banyak orang? Nggak tahu. Sumpah. Mereka pasti sukanya menjimbon. Enggak, sukanya sama kakak, sumpah. Enggak, itu Sumpah, jimbon serius. sebenarnya. Terus speak aja. Tapi yang diposting kakak sih, bukan jimbon. Enggak. Oh gitu ya, kakak merendah aja lah ya. Enggak. Soalnya itu juga cuma di close Siapa friends sih? Siapa orangnya? Siapa? Iya. Abis ini aku bocorin ya kak, siapa tahu gitu. Boleh. Siapa tahu, saudara. Siapa tahu bisa nih gitu. Ya. Ini mati kayaknya nggak besar ini. Oh gitu, tenang kok ya Lala. Oh nyala. Iya bener. Iya Lala. Tapi kakak kesini mau ada project apa lagi, kayak mau film atau apa? Atau yang perlu netizen ini tahu tentang Kak Dikta selain keunjuan kakak yang membuat cewek-cewek menjelang? Aku tidak unyu. Kak, kalau project aku kebetulan karena pandemi ini jadi rekaman Dikta Project ada band aku sebelumnya Vino. Terus masuk. Saya diajakin sama ibu saya. Kalau misalnya ada yang kata-kata langsung masuk gitu ya? Kalau dia salam tadi saya jawab. Sopan banget sih, ya ampun. Jadi rekaman album Dikta Project udah selesai akhirnya. Kadang-kadang ada sisi positifnya juga si corona ini, covid. Kalau nggak ada covid ini mungkin nggak akan rekaman. Karena si Dikta Project ini kan ada dari 2000 dari sebelum 2007 deh, 2005 2006 lah. Dari 2012 itu kita setiap di interview kapan Dikta Project mau, kayaknya tahun depan kita akan album. Sampai 2020. Sampai 2020. Akhirnya sekarang ya udahlah aku jadiin aja deh gitu. Dikta Project. Emang sih corona jadi memacu kita jadi produktif gak sih? Betul. Kayak sometimes jadi kayak kok corona jadi kayak berlomba-lomba untuk produktif, padahal sebenarnya corona tuh kalau menurut aku kayak nyadarin orang lo tuh sebenarnya bisa ini itu. Iya sih. Cuman karena kita terbiasa dengan gotong royong dan lain-lain, jadinya kan yang biasanya aduh mainnya di video, udahlah dia bisa kali gitu. Aduh main ini, ada meeting aja dia aja yang ngerjain. Tapi kalau kita sendiri ngerjain sebenarnya kan bisa gitu kan. bisa sih sebenarnya. Iya sih, aku juga di rumah jadi kayak banyak melakukan hal-hal yang tadinya kayak aduh malas banget gitu. Jadi kayak masak, terus tiba-tiba bikin project lagu, tiba-tiba halu, launching buku puisi. Jadi kayak Oh iya mana? ini belum. Yang barunya nggak dipajang nih, gimana sih? Ini Ini novel, yang ini puisi. Aku tuh bucin kak. Jadi kayak kamu bucin? Iya, boleh kita bahas itu? tolong. Boleh. Tapi sekarang lagi nggak ada yang dibucinin. Jadi berhalu ria aja sama drakor. Oh drakor. Suka drakor nggak? Enggak. Tapi aku terakhir tuh nonton Reply ya. Oh, Replay. Yang mana? Reply kan? Iya, yang 1988. Yang 1988. Itu bagus sih katanya. Bagus. Tapi belum nonton aku. Waduh, Jordan lagi. sorry. Power Ranger nih, berubah nih. Wah, berubah jadi apa? Ranger magenta. Oh, oke. Jadi aku palingan cuma berhalu-halu ria aja di rumah. Dan palingan dengerin curhatan netizen seperti yang mau kita lakuin sekarang. Udah siap? Ini tau gak coba? Kita dengerin ya. Halo Peli, pakai gue. gue mau cerita Pikirnya macet. tentang skin love, dimana dua orang Coba. saling suka tapi nggak bisa ungkap. Kan belum apa-apa dia udah ngedesa-ngedesa habis. Oke, kita Kita lagi tipes nggak nih? Halo Peli, gue mau cerita tentang skinny love, dimana dua orang saling suka tapi nggak bisa ngungkapin Oke. dan akhirnya ya tidak terjadilah cinta mereka. Ya Allah. Udah. Waktu gue SMA beberapa tahun yang jauh lalu, gue suka dengan seorang pria, lalu gue tahu
dia juga suka sama gue, tapi nggak tahu kenapa kita sama-sama nggak ngungkapin perasaan kita sampai akhirnya di tahun-tahun terakhir gue yang menunjukkan perasaan gue ke dia, tapi dia masih nggak se-obvious itu nunjukin perasaan dia ke gue. Jadi ya sudah, gue pikir ya sudahlah, setelah perpisahan SMA sudah kelar semua, udah gue nggak mau pikirin lagi. Azan, ada azan. Dan ternyata tahun ini gue dipertemukan lagi sama dia di kantor yang sama. CLB. Sesungguhnya gue kaget, dia masih jomblo. Dia cerita ke orang-orang kalau dia punya cinta zaman dulu yang belum pernah diungkapkan, dan sampai sekarang itu yang bikin dia jomblo. Orang-orangnya siapa yang Gue diungkapkan? gak mau kayak dia. Gue tersundul aja, gue ngerasa itu gue. Dan masalahnya di sini gue udah punya tunangan. Jadi udah punya tunangan, ketemu cinta lama yang belum kelar itu. Baiklah. Gue sama tunangan gue memang udah berencana untuk menikah di tahun ini akhir. Ya iya dong. Udah tunangan. Suatu hari pria yang teman lama gue ini ngomong sama gue kayak gini, lo yakin sama pria ini? Gue menyesal lo atas apa yang terjadi dulu. Tapi dia nggak bilang dia suka sama gue, dia cuma bilang gue menyesal gue melakukan itu sama lo. Mungkin yang gue tangkap di sini dia menyesal karena dia nggak menunjukkan perasaannya dia ke gue seperti dulu gue tunjukkan ke dia. Apa sih ini cowok? Dia Langsung marah gitu gak ada niatan untuk meninggalkan tunangan gue. Gue mau komit dengan pilihan gue mau keluar dari ini semua. Cuma gue pun berteman dengan baik akhirnya dengan si pria ini. Begitu pula tunangan gue juga jadi teman yang baik dengan pria ini. Menurut lo, gue harus gimana ya? Ribet ya Udah cewek. ya? Belum. Oh, belum. Sesungguhnya gue masih goyah jadinya. Godaan dia menikah. ngomong begitu ke gue kan. Seharusnya gue gak ngelakuin itulah. Zaman dulu dia bilang itu kan ke gue. Ngakuin apa sih? Terus kayak Ini kayak nggak ngungkapin perasaan ya. merasa gue ada chance juga untuk balik, tapi harusnya gue komit dengan pilihan gue. Aduh. Apakah menurut lo pertemanan yang akhirnya sudah baik ini, meskipun di belakang pertemanan gue dengan pria itu masih ada bumbu-bumbu sedikit, itu harus dilanjutkan atau memang gue harus putus hubungan aja sama orang ini meskipun sebagai teman pun enggak? Lo gimana, Prel? Thank you ya udah dengerin curhat gue. Gimana tuh kak? Menurut aku background lagu tadi itu bagus. Siapa yang nyanyi background? Lagu siapa tadi ya? Bagus sih. Aku kena tadi kayak anjir. Kalau menurut aku sih ya nikah aja. Kalau udah tunangan seserahan mahal tau. Iya sih benar ya. Tapi dia mau nikah. Kenapa? Kamu sempet gak sih mau nikah gitu belum? Belum sih. Cuma diomongin doang lewat chat. Kok makanya aku ngomongin nikah kok lewat chat, aneh ya cowok-cowok itu. Tapi kalau misalnya dia mau tunangan masih suka sama cowok lain gimana? Kalau kata orang zaman dulu, itu adalah godaan sebelum nikah. Iya kan bener? Oh gitu ya. Makanya aku belum nikah karena aku digodain. Oh kakak belum nikah karena kakak digodain. Enggak, karena aku belum nikah karena memang belum ada calonnya kan. Oh. Terus Ini sekalian promo ya? apa? Sekalian promo ke cewek-cewek belum ada calonnya gitu. Cewek-cewek yang nonton. Aku tuh gini, boleh bahas ini aja nggak? Jadi si jadi namanya. Jangan disebutin. Oh bukan. sorry. Sebenarnya dia tuh si cowok yang zaman dulu tuh ini aja kayak kita lagi makan rendang terus ada dendeng balado gitu. Oh iya sih. Nyicip dendeng. Tapi kalau kita makan dendeng balado si rendang ini rusak rasanya dong. Iya benar. Oh oke. Iya kan? Analogi yang nyambung bagus banget. Tapi kalau kita brave enough atau kita lumayan adventurous, ya campur aja siapa tau jadi rasa baru gitu. Iya benar. Iya dong. Iya benar. Benar. Iya. Jadi solusinya apa Itu tuh yang dia? terjadi tadinya kan cuma ada kari ayam, soto dan lain-lain. Banyak karena adalah yang masuk lagi. Masuk lagi. Ya menurut aku sih. Menurut aku sih tunangan aja, nikah aja. Nah tuh gini, kalau memang godaannya terlalu besar, ya cobain aja dulu gitu.
Ya Oh, dulu dong, nice. daripada nanti udah nikah. Terus penasaran? Daripada nikah. Bener Yaudah sih. deh, terus misalnya ngomong nih, aku udah mau nikah. Kamu gitu misalnya. Aku nggak bisa, aku sama cowok aku gitu. Iya. Terus pas udah nikah, di cowok gue kok gitu ya suami Harusnya gue. Terus ketemu lagi, terus ketemu so asik malah jadi apa-apa, malah dosa. Iya sih bener. Iya kan? bener. Dosanya di awal aja mendingan. Iya Pas lagi bener. tunangan. Jadi Iya. pas nikah udah. Iya pas nikah. Pas udah komit. Pilihannya kan jadi optionnya jadi banyak gitu. Jadi oh yaudah gue nikah sama orang ini. Kalau nggak nyobain ini, ntar gue nyesel gitu. Jadi nyobain dulu. Nah, jadi mendingan kalau kasusnya kayak gini ya, soalnya dari cara dia ngomong itu ngarahin kita ke gue tuh kepingin sebenarnya. Iya, kepengen, Emang gue tuh udah tunangan gitu, seserahannya Mobil. mobil sama terus pilihannya ada dua, itu pilihan apa namanya, godaan sebelum nikah atau penasaran. Itu aja. Kalau orang baru mungkin godaan ya, tapi kalau penasaran sih kayaknya orang lama itu penasaran. Kayak sih. penasaran Iya, sih. aduh. Kayaknya sih mendingan ya emang benar Kalau coba aja Bu dulu. Prilly gimana? Kalau saya ada di posisi itu ya. Iya, kalau ada di posisi itu. Ya kalau menurut aku kalau penasaran ya dikulik dulu perasaan dia sih. Sebenarnya dia penasaran, sayang atau gimana gitu. Terus dia sayang nggak sama tunangannya? Soalnya kalau dia sayang sama tunangannya, kayaknya nggak akan tergoda sama cinta-cinta lama gak sih? Apalagi cinta-cinta Tapi yang namanya godaan sih ya. emang suka ini aja kali ya. Makin kita dilarang makin kayaknya gitu. Emang suka adrenalin rush gitu kali Itu ya. dia, itu. Mungkin Kayak, mungkin ya. kayak cewek-cewek Libra yang suka tantangan gitu. Sering catat ya. Sering gini. Emang kalau Capricorn nggak suka tantangan ya? Aku nggak tahu zodiakan itu. Ah gitu, nggak tahu ya. Tapi setahu aku Capricorn itu orangnya teguh. Oh, lo itu tahu Oh iya, ya. sorry. Jadi kalau kakak di posisi dia, kakak coba aja dulu Aku ya. enggak, tergantung. Kalau aku sama tunangan aku itu tunangannya dan nikahnya karena itu udah lama pacaran nih, udah deh yuk gitu. Ah itu baru Makanya aku tuh. nggak setuju, bukan nggak setuju. Aku udah switch mindset. Emang bener ternyata pacaran tuh ngapain lama-lama, nggak usah kali gitu. Pacaran nanti aja, bukan berarti ini versi lainnya dari apa namanya? Yang Apa? kalau langsung ketemu tuh Taruh. Ini teriak sih. Versi lain dari taruh, cuman kalau taruh kan beneran yang baru ketemu. Langsung nikah gitu. Iya gitu. Kalau aku sih ya nggak usah lama-lama lah gitu. Kalau memang oke nih, orang kan pasti ada kliknya dong. Iya pasti sih. Oke, ini cowok nih. Hah? Cowok. Halo Prilly. Wih, gila. Sekarang sih jujur gue lagi bingung banget. Saat ini juga gue sadar lah kalau selama ini yang gue lakuin itu udah salah banget. Sebenarnya sih gue udah punya istri dan 2 anak dan hidup bahagia-bahagia aja sih hari-hari. Tapi saat ini gue punya pacar juga di luar istri gue. Nggak cuma 1 tapi 2. Awalnya sih gue bahagia-bahagia aja, bisa bisa punya pacar juga gitu. Tapi saat ini gue ngerasa bodoh banget, ngerasa hampa lah. Gue udah hianatin istri gue yang selama ini baik dan melayani gue dengan baik. Hah? Di suatu sisi gue udah terlalu jauh sama pacar-pacar gue yang nggak mungkin juga gue nikahin mereka. 2 pacar gue udah Taruh. Cowok kalau pacarnya banyak nggak habis tuh gaji. Satu, Mas Ria tuh dilarang agama loh. Apa? Ria. Oh iya, ambil ya soalnya. Satu, dia udah Ria pacarnya 2. Kedua, pacarnya 2 aja udah dosa. Iya. Udah nikah. Yang Ria, ketiga, iya. apa ya tadi gue? Menurut Mbak Prilly gimana nih? Awal dulunya, ini berat nih kalimat ini berat nih ya. Terlalu jauh tuh maksudnya gimana? Terlalu jauh Terlalu tuh jauh tuh apakah mungkin udah lama terlalu jauh, hubungannya. oh enggak, maksudnya petualangan apa yang sudah dilakukan hari ini? Ya kan mungkin Mungkin sudah dibawa ke depan rumah sendiri itu kedudukan tau. Iya, deg-degan banget, parah. Kaburan gitu. Iya. Siapa tahu ya kan. Ya nggak tahu ya sejauh apa kita nggak tahu. Cuma gimana ya kalau pacaran udah jauh tapi ada istri kan tetap jauhan Anaknya 2 istrinya juga lah. lagi. Iyalah tetap jauhan sama istrinya pasti udah punya anak 2. gue itu udah tergantung banget hidupnya ke gue. Oh, Gue tergantung makan, banget hidupnya ke gue. cicilan, pokoknya semua gue biayain. Oh, matre. Karena gue mampu juga. Enggak, Jadi gue bos. mikir gimana ya caranya Mas. bisa aja. Gini. Mas kalau mau cerita harta. Gini loh. Kita bayar listrik yang udah naik aja
empot-empotan gitu. Ini Mamer bisa membiayai semua pacarnya. Bahasa gue kenapa sih? Mau nanya sesuatu nggak Ji? Apa namanya? Ya terus. Gue pengen balik lagi ke kehidupan normal, dimana gue bisa setia sama istri gue. Gue Kapan sadar setia? gue hilaf banget ini. Hilaf kok 2 mas? Wah, Ada sih, mungkin gue punya. orang makan nasi padang 2 bungkus hilaf gua. Gimana caranya gue ngomong sama pacar gue kalau gue pengen udahan. Oh, oke. Itu sih yang gue bingung. Mereka sih udah bilang sayang banget sama gue. Mereka sih. Tapi gue nggak bisa gini terus. Jadi gue mudah-mudahan dapat pencerahan dari Riri. Ya, masih ada satu lagi loh ini. Enggak, itu dulu aja dulu. Oke. Ini menarik sekali nih Mas Ria ini. Mas Ria ini ya. Enggak dia sih sebenarnya. Ya, Dia pede, dia pede. Iya, tadi istri 1, pacar 2, terus dua-duanya udah tergantung sama dia dan dia mampu. Dia mampu ya. Mm-mm. Terus Kerja di mana ya Mas? nggak tahu. Gajinya kayaknya sekitar 50 juta per bulan kayaknya nih. Kurang itu Kurang, sih, ya? itu lebih banyak kok sih. Kalau Pasti. dari intonasi dan kerendahan suara low vokalnya dan gue mampu. Itu Dan tuh gue kayaknya mampu. itu emang tebel sih. Iya, kayaknya yang udah jamnya. Biasanya kalau yang agak tinggi tuh kayak gue nih suaranya nih insecure nih gitu. Kayaknya sih mampu ya. Itu kayaknya duit nggak ya? Gitu. Ada duit nggak lo? Ada duit kan. Oh, itu baru, iya benar. Kita kan kalau Iya, misalnya, benar. misalnya kita jalan nih, nah lo ada duit nggak? Ada sih. Gitu. Tapi kalau gue nggak udah biar gue juga mau santai. Oh, ya Berarti benar-benar. kan ada duit gitu. Iya Ini benar. orang emang tajir. Ini emang tajir nih orang ya. Ih gila, ilmu baru gue. Jadi Kalau dia, low gua suka, vokal, gua hebat lo mas. iya kalau low vokal berarti beneran Iya, ada. Jadi gue ada. mau nanya temen-temen gue, lu bayarin dulu ya. Hah? Kalau dia Iya, gitu berarti nggak ada. Kok gitu? Tapi kan gua gitu. Iya. Tapi gua harus KTM dulu. Kalau dia makin tinggi tuh berarti. Iya. Tai. Kalau yang dia kayak bayarin dulu ya. Tenang. Gimana caranya dia bilang kedua pacarnya untuk udahan? Ya aku bilang, aku akhir-akhir ini suka kepikiran istri aku, suka kepikiran anak-anak deh. Gitu, anak-anak tuh pasti. Oh iya. Karena Aku family- ceritanya jawab ya. Aku ceritanya Belum, pacarnya. kan belum selesai. Oh iya, oke belum oke selesai. oke. Aku kepikiran anak-anak deh. Dia waktu itu anak-anak tuh ngomong, Papa sayang nggak sama mama? Gitu. Terus aku langsung kepikiran. Terus kamu sayang nggak sama istri kamu yang punya? Ya sayang lah. Kalau kamu sayang kenapa kamu sama aku? Ya kan, aku bisa sayang sama kamu, aku juga nggak tahu. Lah, kalau kamu sayang sama istri kamu, masa bisa sih sayang sama aku juga? Kan aku nggak bisa milih. Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti. Ya terus kamu maunya apa? Kok kamu jadi nyolot gitu sih? Iya. Kan gue jadi bener kan? Iya. Kok lu jadi nyolot gitu sih? Ya nyolot lah, selama ini aku sabar nahan batin melihat Ya, kamu sama anak-anak kamu kan tahu posisi aku gimana. Aku kan selama ini aku udah bersikap baik. Sekarang mau nyolot, katanya kamu ngerti. Aku nggak bisa nih. Ya kayak aku gini. ngerti, tapi kan aku juga butuh kepastian kamu jadinya mau ceraiin istri kamu atau enggak. Kayaknya aku bisa aku aja deh. Lah, Aku nggak bisa sama kamu. Kamu langsung yang udah aku terima, tapi aku mau malam ini sama kamu. Nah itu kan jadinya nggak oke. habis-habis. Ya udah aku terima, tapi aku mau 1 malam aja sama kamu. Abis itu aku nggak akan hubungin kamu, kamu boleh blok aku. Aduh. Aku nggak akan ganggu-ganggu kamu lagi. Selalu kayak gini di mana maunya? Lah, Aku nggak siap dong. oh ya, ya gimana? Ya udah, aku abis ini nggak akan ganggu-ganggu kamu lagi. Kamu terserah mau sama istri kamu sama anak kamu lagi. Tapi aku pengen 1 malam doang sama kamu. Emang nggak boleh? Ya. Aku cuma minta 1 malam loh. Abis itu kamu terserah sama istri kamu. Boleh. Terus? Itu lagi diskon. Tapi aku mau nanya deh beneran. Cowok itu emang pride-nya kalau dia bisa bayar-bayarin cewek gitu-gitu ya. Maksudnya cowok tuh butuh pengakuan dia mampu gitu ya. Perlu, iya gak sih? Kalau aku enggak. Soalnya kayak aku sebagai cewek tuh suka kayak nggak enak gitu, misalnya nih gue aja yang bayar makan. Terus Nah, kayak, kalau itu tuh kan lebih ke manner kan, lebih ke apa sih, kayak peraturan yang tidak tertulis gitu. Maksudnya kalau makan ya memang cowok harus bayar. tapi kalau So, ceweknya aku mau kayak bayar, gitu. Ya nggak apa-apa. tersinggung nggak cowoknya? Tergantung cara ngomongnya. Kalau misalnya gini, kita lagi makan, ada biar biar aku aja. Terus kalau ngomong, tapi apaan sih, gue bisa kali biar sini, tersinggung cowoknya. Tapi kalau udah kita berdua aja, apaan sih? Oh enggak, aku nggak Gitu. gitu sih cara ngomongnya. Cara ngomongnya gimana? Aku aja deh gantian, kan tadi udah. Kan baru pertama kali kita dulu. Aku gitu kalau pertama kali deket orang. Kapan gantiannya baru pertama kali? Oh maksudnya ceritanya kan sebelum itu nonton dulu atau apa gitu. Oh. Atau enggak, ya udah gantian nanti selanjutnya kamu gitu. Oh iya biasanya gitu. Nggak Tapi sebenarnya tersinggung enggak, dong. tetap aku yang bayar.
karena aku nggak pernah diajarin buat seperti itu. Maksudnya itu kan itu sebenarnya ajaran orang tua kan. Kalau sama cewek nggak boleh kurang ajar. Kalau orang pulang, misalnya ada tamu pulang dari rumah kita, tamunya pergi dulu baru kita masuk ke rumah misalnya, atau ya kayak gitu-gitu itu kan sebenarnya dari kecil gitu. Cuma, tapi kalau yang kayak beli-beliin cewek gitu-gitu emang nah, untuk kalau pride itu kayaknya bukan ke pride, itu satu pride, fetish juga bisa. Iya dong, men lo gue beliin misalnya gini, kamu mobil lo, ya kan, mobil deh, udah terus dia jadi kayak ngerasa dia punya kuasa buat ngapa-ngapain terserah dia gitu. Jadi mungkin bisa jadi ini. Mungkin ya, kita nggak tahu gitu. Gue nggak suzon juga karena suaranya berat, takut gue serem, ntar gue gitu. Dicegah. Tapi cari lagi. Tapi ada beberapa teman gue yang kayak begitu memang gitu. Yang seneng hamburi. Iya, kayak wah sama cewek tuh gampang banget aja gitu. Kok gue nggak pernah nemu yang gitu ya? Apa? Kok gue nggak pernah nemu yang gitu ya? Baru cerita tadi di bawah ya kan, saksi. Enggak, tapi nggak beneran dikasih. Oh, nggak beneran dikasih? Enggak. Kayak main di Sims aja bareng gitu. Enggak, soalnya kan aku yang kayak apaan sih ya gitu, sosok jual mah. Tapi kalau dikasih beneran terima? Enggak. Gila. Pernah nggak dikasih yang tiba-tiba ada kiriman? Pernah, tapi ya biasa. Parcel gitu. Isinya dokrak. Pernah dikasih tas. Oh ya? Terima? Mau balikin deh gitu. Enggak, udah terlanjur beli, nggak ada yang pakai juga. Terus jadi gimana? Ya udah simpan aja, tapi ya nggak pernah dipakai. Terus sekarang jual kan? Nggak mungkin. 90% teman-teman cewekku yang pernah dikasih barang sama mantannya, yang dibilang ini aku nggak pasti dijual. Tapi nggak apa-apa juga kan? Soalnya dijual tuh bukan karena kita memanfaatkan itu barang mahal terus kita jual ya. Kalau aku tipe yang nggak bisa nyimpen barang dari masa lalu. Aku nggak bisa sih, karena bayar listrik. Enggak, karena kayak setiap pakai tasnya pasti inget kenangannya gitu. Terus setiap ngeliat tasnya ya ampun dari dia gitu, males. Terus kayak takut aja nanti ketemu di jalan terus dia ngeliat, ih mesti dipakai kado dari gue gitu. Jadi mendingan aku sudahi saja gitu. Jadi nggak ada barang-barang mantan. Kalau kakak nyimpen nggak barang-barang mantan? Barang mantan apa ya? Jangan nggak pernah dikasih lagi. Aku emang nggak suka dikasih barang kan? Oh iya. Tapi kalau dia randomly kasih buat kamu gitu. Terakhir sih misalnya nih sama yang terakhir dulu. Siapa? Yang terakhir apa? Siapa? Ya langsung gitu, langsung gua kulik. Siapa? Yang terakhir tuh dia nggak tinggal di sini sih sekarang. Bilang anggap aja namanya Mawar. Mawar udah terlalu banget. Oh iya. Kayak Kang Bami. Mawar. Ya pokoknya dia terakhir. Aku tuh karena aku sukanya tuh aneh-aneh gitu misalnya. Bukan pole dance ya. Oh oke. Misalnya aku suka. Oh jadi nggak suka pole dance? Apa? Akunya nggak bisa. Ntar nyangkut lecet. Oh iya benar. Iya kan. Lagian cowok jangan sih. Misalnya aku dulu, aku seneng woodcraft. Oke. Dikasih tuh gajinya yang buat kayu gitu. Aku lebih ke situ sih gitu. Aku suka gitar, tapi nggak pernah juga kan dibeliin gitar. Efek gitar pernah. Gitu. Lebih yang ke situ, bukan yang aku beliin kamu sepatu, enggak mau sih. Oh enggak. Tapi kalau dikasih randomly nih aku nggak sengaja, ya pengen aja gitu. Mau dong pasti. Ya apa dulu tergantung barangnya. Apapun kayak sepatu kah, topi kah gitu. Belum pernah Tapi nggak mungkin nolak dong. Tapi belum pernah. Aku nggak tahu jadi. Kasian amat sih. Kasian amat sih. Aku tuh lebih seneng. Enggak juga sih, tapi misalnya kita keluar negeri gitu. Ini juga deh, ulang tahun juga jarang maksudnya. Demi apa? Sumpah. Apa gue yang terlalu royal ya? Kok gue kayak ngasih mulu. Mantannya Beli siapa sih? Siapa? Jangan mantan, masih deket aja aku beliin. Jangan. Karena aku suka, aku seneng. Jangan. Misalnya nih aku scroll. Iya ngerti karena ya kan kayak seneng karena aja. seneng lihat orang yang kayaknya dia seneng, kita seneng. Nih, mungkin kita tipe ke orang yang seneng lihat orang lain seneng. Iya, aku gitu. Sama aku seneng aja beli. Misalnya kayak, ih lucu banget topinya, kan nggak mungkin aku pakai tuh topi cowok, kasih dia aja deh gitu. Ya mungkin aja topi cowok dipakai. Tapi aku kasih, ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, cuman kadang kan suka ketemu cowok yang, kalau ketemu cowoknya yang bener sih mungkin bener tuh maksudnya dalam arti tidak memanfaatkan gitu ya. ya. Atau kamu apa? Ya kalau misalnya kayak topi itu sih nggak apa-apa. Gitu. Cuman kan ada yang minta beliin
motor gitu. Mohon maaf. Iya, tapi ada. Iya Ada sih. temen aku sendiri yang kayak begitu tuh ada. Cowoknya yang minta. Iya, Wow. ada. Apa ya, sesuatu yang pernah dialamin sama dia dan dia suka aja gitu. You know? Yes. Kalau nggak sih ya nggak tahu, dan itu Pendidikan orang tua juga sih. Oke. Jadi nggak ada. Udah selesai bang? Udah selesai. Udah. Pengen lagi ya? Aku aja deh yang curhat off cam. Oke, jadi itu tadi curhat yang udah di kita dengarkan ya. Semoga nasihat-nasihat kita, solusi-solusi Iya, kita, semoga kena ya. semoga bisa diserap dengan baik ya. Walaupun kita juga banyak bercandanya karena kan kita pengen have fun aja. Sebenarnya kan? kita tuh mau biar mereka terhibur juga gitu. Iya. Oke, untuk menutupi video ini nyanyi dong mbak. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi lah, pantun nih. Nyanyiin aku. Aku nggak bisa nyanyiin kamu. Kenapa? Loh, wih gila ya, ditonton ini gila nih. Gila, nggak ada di kontrak dan budget agreement nggak ada nih. Oh nggak ada ya? Nyanyiin aku dong. Aku nggak bisa. Yang itu loh. Nih beneran sumpah demi Iya, Tuhan. oke. Aku setiap disuruh nyanyi kalau nggak di panggung itu pasti nggak pernah. Kayak, aduh. Aku kan pengen coba di nyanyiin yang Berarti ini loh. spesial. Tau gak loh? Gue pengen nyanyiin yang ini. Aku ingin. Itu lagunya Mas Yofi. Nggak apa-apa. Nanti aku berarti kalau misalnya. Iya, nggak dong. Kalau pandemi ini bayar listrik aja udah ngomel-ngomel. Oh, iya. gitu, ya. Take me to your place, where our hearts belong together. I'll follow you, 'cause you're the reason that I breathe. I'll come running to you, fill me with your love forever. I promise you one thing, 'cause I'll never let you go, 'cause you are my everything. Biasa. Kamu kenapa nggak nyoba main sinetron gitu-gitu? Kenapa ya? Guys, belum selesai ternyata. Jangan lupa di like, comment, subscribe, share, Terus. ditonton sampai habis dan dicepet-cepetin ya. Bye.